Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Cara Studio. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya harapkan semua sehat walafiat ya. Oke teman-teman, video kita kali ini akan melanjutkan pembahasan tentang tool dan fungsinya pada Adobe Photoshop ya. Kali ini kita akan belajar tentang rectangular marquee tool, elliptical marquee tool, dan single row marquee tool serta single column marquee tool. Oke teman-teman, tidak usah berpanjang lebar lagi, yuk check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan pelajaran Photoshop dasar kita. Kali ini kita akan membahas tool rectangular marquee tool, elliptical marquee tool, single row marquee tool, dan single column marquee tool. Oke, pertama-tama kita akan membahas rectangular marquee tool. Nah, rectangular marquee tool ini teman-teman, di sini ada beberapa fitur atau opsi, yaitu new selection, lalu add to selection, subtract from selection, dan intersect with selection ya. Lalu ada fitur style yang isinya fix ratio dan fix size. Kita mulai dari depan ini. Sebelumnya kita akan membuka satu file. Ya, di sini kita punya file latihan yang terdiri dari gambar frame dan jam dinding ya. Oke, new selection. Jadi kita akan membuat seleksi bebas di sini teman-teman. Ya. Saat kita ingin menambahkan seleksi ini ya, kita klik add to selection ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya ya. Jadi kita menambahkan seleksi pada seleksi pertama. Add to selection ini ada shortcutnya teman-teman ya, yaitu shift teman-teman ya. Dari kita tahan shift lalu kita select, maka hasilnya seperti ini. Lalu berikutnya adalah subtract from selection ya. Subtract from selection ini adalah mengurangi dari seleksi yang telah dibuat ini teman-teman. Jadi kita bisa menghilangkan seleksi yang telah kita buat dengan cara subtract from selection seperti ini teman-teman. Nah, subtract from selection ini teman-teman ada shortcutnya, yaitu Alt teman-teman. Tahan tombol Alt lalu kita drag seperti ini, maka dia akan mengurangi seleksi yang telah kita buat sebelumnya. Yang berikutnya adalah intersect with selection. Intersect with selection ini maksudnya adalah mengambil sebagian dari seleksi yang kita telah buat ini teman-teman ya. Kita aktifkan, lalu kita ingin mengambil sebagian ini, maka seleksi yang di luar ini akan hilang teman-teman ya. Lalu fitur ini apa teman-teman? Fitur ini gunanya adalah untuk menghaluskan hasil seleksi. Pinggir dari tepian seleksi ini akan terlihat blur teman-teman ya, atau soft ya. Nah, kita praktekkan. Kita akan menseleksi tanpa memberikan nilai pada fitur ini 0 ya, seperti ini. Klik kanan, layer via copy ya. Ya, sudah menjadi layer baru, tapi di sini kita belum nampak ya, karena masih nempel di sini juga ya teman-teman ya. Maka supaya lebih efisien, saya tekan dan tahan tombol kontrol, otomatis icon move tool akan keluar, lalu kita pindahkan seperti ini ya. Nah, ini lalu berikutnya akan kita coba dengan memasukkan nilai 10 pada fitur ini ya teman-teman. Kita
select lagi. Oke, lalu kita klik kanan, layer via copy. Bisa juga menggunakan shortcut layer via copy ini dengan cara tekan Ctrl J. Ya, seperti ini. Nah, bisa diperhatikan ya teman-teman ya. Adalah seleksi yang pertama ini adalah yang tanpa filter, artinya filternya 0. Dan yang kedua ini kita memasukkan nilai filternya 10 pixel. Maka hasil yang kita berikan 10 pixel filter ini akan tampak lebih soft ya. Dan sudut-sudutnya juga menjadi rounded seperti ini teman-teman. Menjadi agak bulat ya, tidak tajam seperti ini. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan pada style teman-teman. Nah, di style ini ada yang sudah kita lakukan tadi, dia pada posisi normal. Sekarang kita coba pada fixed ratio. Fixed ratio ini adalah memasukkan angka perbandingan antara lebar dan tinggi ya teman-teman ya. Jadi kalau kita masukkan 1:1, otomatis seleksi yang kita buat akan selalu bujur sangkar teman-teman ya. Berapapun besarnya dia akan selalu bujur sangkar. Ya, seperti ini. Beda halnya kalau kita mengisi width-nya ini dengan misalkan 4 ya. Width-nya 4, height-nya 1. Maka saat kita membuat seleksi, maka perbandingannya adalah akan selalu persegi panjang semacam ini teman-teman ya. Ya, akan selalu persegi panjang. Oke, ini juga bisa kita switch antara width dan height-nya ini, tinggi dan lebarnya ini nilainya ya, macam ini. Jadi ini akan membentuk persegi panjang vertikal seperti ini teman-teman. Oke, lalu fixed size. Fixed size ini artinya ukuran tetap ya teman-teman, ukuran yang sudah kita tentukan. Jadi misal ini kita isi 1000, yang ini juga 1000 pixel. Maka setiap kita mengklik teman-teman, maka akan membentuk ukuran 1000 kali 1000 pixel ya. Lalu berikutnya ada select and mesh. Ini kita akan kita bikinkan tutorial berbeda ya teman-teman, karena ini akan sangat panjang penjelasannya. Oke, lalu kita akan mencoba menseleksi frame ini teman-teman. Ya. Nah, misalkan kita tidak benar-benar menseleksi ini tepat ya teman-teman ya. Kita bisa dengan mudah mengaturnya kembali dengan klik kanan, pilih transform selection. Maka akan muncul di transform seperti ini. Kita tinggal mengatur kembali supaya seleksinya benar-benar pada objek yang kita inginkan. Oke, kalau sudah seperti ini, kita bisa double klik di area ini atau kita klik di tanda checklist ini teman-teman ya. Oke, setelah kita seleksi seperti ini, kita bisa Ctrl J ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari elliptical marquee tool ya. Untuk fitur-fitur yang di atas ini teman-teman, penggunaannya sama dengan yang di rectangular marquee tool ya.
Hanya yang berbeda pada elliptical marquee tool ini daripada rectangular marquee tool tadi, teman-teman. Di sini ada fitur anti alias, ya. Fitur anti alias ini hanya ada di elliptical marquee tool. Untuk apa fitur anti alias ini? Mari kita langsung praktekkan aja biar lebih mudah mengetahui perbedaannya ya, teman-teman. Sekarang kita akan mencoba menseleksi dengan posisi anti alias ini aktif ya, teman-teman ya. Tercek ya. Oke. Ctrl C. Lalu yang berikutnya kita uncheck atau kita nonaktifkan fitur anti alias ini, teman-teman. Lalu kita membuat seleksi lingkaran lagi. Oke, Ctrl C. Nah, kita sekarang zoom in ya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman perbedaan antara saat anti alias ini kita aktifkan dan tidak. Ya, pada gambar yang di atas ini kita menggunakan anti alias, teman-teman. Yang di bawah ini tanpa anti alias. Perbedaannya adalah di hasil potongan ini, teman-teman. Pada saat kita mengaktifkan fitur anti alias ini, maka hasil potongan ini akan tampak lebih lembut ya, teman-teman ya. Tapi saat kita tidak menggunakan anti alias, hasil potongan ini akan tampak bergerigi tajam seperti ini. Dari itu perbedaannya antara menggunakan fitur anti alias dan tidak menggunakan anti alias. Lalu selanjutnya kita akan mempraktekkan menseleksi objek dengan menggunakan elliptical marquee tool ini, teman-teman ya. Fitur marquee tool ini baik rektangular atau elliptical ini bisa kita gunakan untuk keperluan semacam ini. Misalkan kita ingin menutupi objek jam dinding ini supaya tidak terlihat, kita bisa klik kanan ya, lalu kita isi fill ini, teman-teman ya, lalu kita pilih color, pilih warnanya. Nah, karena kita ingin menutupi jam dinding ini agar tidak terlihat, maka warnanya harus kita ambil sampel dari dinding ini, teman-teman ya. Klik di dinding ini lalu kita oke. Nah, maka akan tertutup ya jam dinding ini ya. Oke. Nah, semisal teman-teman kita ingin menambahkan ornamen lingkaran gitu ya di luar jam dinding ini, kita bisa klik kanan, pilih stroke, lalu kita isi lebarnya stroke sesuai yang kita inginkan ya. Misalkan di sini saya isi 15, warnanya juga terserah, lalu kita klik OK, maka sini akan terbentuk lingkaran di luar jam dinding ini ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari cara menggunakan single row marquee tool ya, teman-teman ya. Single row marquee tool ini adalah seleksi berbasis atau berdasar 1 pixel ya, teman-teman. Oke, kita ambil file latihannya. Ini kita akan klik di sini, terlihat seleksi yang hanya 1 garis. Kalau kita perbesar di sini, sebenarnya yang terpilih adalah 1 pixel ya, teman, 1 pixel mendatar ya. Nah, untuk memperbesar jumlah pixel ini bisa kita lakukan dengan cara select, modify, expand ya. Akan kita isi 5 misalkan,
maka pixel akan bertambah menjadi 5 ke atas dan 5 ke bawah teman-teman. Jadi sekarang pixel ini berjumlah 11 pixel horizontal ya. Oke, kita bisa menambahkan warna fill color teman-teman ya. Di sini kita gunakan warna kuning. Oke, kita juga bisa menambahkan stroke ya. Oke, kita pilih warna. Oke, lalu blending mode-nya kita pindah ke dissolve, opacity-nya kita rubah 70%. Maka nah hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, berikutnya kita akan menambahkan single column marquee tool teman-teman. Nah, kita sini akan menambahkan beberapa single column marquee tool. Jadi perbedaan antara single column dan single row itu hanya perbedaan antara horizontal dan vertikal aja teman-teman. Kalau single column ini dia akan membentuk garis vertikal ya. Oke. Jadi untuk membuat langsung beberapa single column ini, kita harus pindah ke add to selection ini teman-teman ya. Kalau kita tadi pada posisi ini, kita hanya bisa membuat satu aja. Jadi kalau kita klik beberapa kali, yang akan muncul hanya seleksi yang terakhir aja teman-teman ya. Jadi kalau kita aktifkan add to selection ini, maka bisa kita bikin beberapa single column ini secara langsung. Oke, lalu kita tambahkan besaran pixelnya, lalu kita tambahkan warna. Oke, seperti ini teman-teman cara penggunaan single row dan single column marquee tool. Kita buka lagi ya. Di sini kita akan mencoba menggunakan marquee tool ini untuk keperluan lain. Oke, pada posisi ini kita klik di sini, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih free transform, lalu kita drag dari sini sambil tekan tombol shift ya teman-teman ya. Dia akan membentuk objek baru seperti ini ya teman-teman. Oke, kita undo. Kita Ctrl D, select. Lalu kita akan coba membuat hal lain lagi. Seperti ini, klik di sini. Lalu klik kanan, pilih transform selection ya, transform selection. Lalu kita drag dari sini ke atas teman-teman. Oke, sampai di atas ini kita bisa double klik di sini atau bisa kita klik tombol cek ini ya teman-teman. Oke, bentuk seleksi seperti ini. Lalu kita klik kanan lagi, lalu kita pilih free transform ya. Oke, lalu kita tahan tombol shift ya. Lalu kita drag dari atas ke bawah ini teman-teman ya. Oke, lalu kita Ctrl D untuk menghilangkan seleksi tadi teman-teman ya. Maka hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya jelaskan untuk single row marquee tool dan single column marquee tool. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Kalau video ini dirasa teman-teman berguna, silakan di like, share, dan jangan lupa di subscribe. Baiklah, saya akhiri video kita kali ini. Tetap jaga kesehatan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.